Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Nur Azkia dari program studi informatika kelas IF2B dengan NPM 123111042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang sebelumnya sudah disampaikan di kelas mengenai mata kuliah karakter building yang diampu oleh Bapak Sukaprayanta Pandia, SPD MPIS. Nah, apa saja sih materi-materi yang nantinya akan dibahas di video ini? Nah, ada 6 materi yang nantinya akan dibahas pada video ini ya teman-teman. Nah, adapun materi yang nantinya akan saya bahas atau saya jelaskan dalam video ini yaitu yang pertama meliputi integritas, boldness, loyalty atau loyalitas, pendidikan anti korupsi, empati dan respect, dan juga tentang mengelola konflik. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui pengertian-pengertian dari masing-masing atau dari keenam subbab ini. Lalu diharapkan teman-teman juga bisa tahu kenapa sih pendidikan anti korupsi itu penting, dan teman-teman juga diharapkan bisa mampu mengelola konflik dan tahu apa sih mengelola konflik itu. Nah, yang pertama di sini teman-teman saya akan membahas mengenai integritas. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai integritas. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu ya apa itu integritas, namun sebagian lainnya barangkali belum tahu apa sih integritas. Nah, lalu apa sih integritas itu teman-teman? Nah, integritas itu merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, integritas juga merupakan suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan juga prinsip. Nah, integritas dalam etika yaitu diartikan sebagai suatu kejujuran dan kebenaran dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Lalu, kenapa sih seseorang itu harus memiliki sifat yang berintegritas? Nah, karena nantinya menunjukkan bahwa seseorang itu jujur dan benar dalam apa yang dilakukannya. Nah, adapun pengertian lain dari integritas menurut Julivi, menurut Julivi yaitu integritas merupakan nilai di mana integritas ini menjadikan seseorang memiliki nilai dan karakter untuk hidup bersosial di luar dan juga dapat menjauhkan diri dari hal-hal negatif seperti halnya korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Nah, lalu integritas ini yaitu ketika seseorang berintegritas, maka seseorang akan memiliki nilai moral dan etika sehingga mampu mengidentifikasi masalah dengan mempertimbangkan etika serta memiliki pemahaman-pemahaman mengenai hukum yang ada. Nah, lalu apa sih manfaat dari integritas itu sendiri? Yang pertama, manfaatnya yaitu dapat mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita berintegritas, kita dapat mengambil keputusan secara terstruktur atau secara benar. Lalu yang kedua, meningkatkan solidaritas bagaimana kita berada pada lingkungan atau ketika kita bekerja sama dengan tim. Lalu yang ketiga yaitu membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Ketika kita berintegritas, kita lebih pandai atau kita lebih mampu memahami dan memaknai sesuatu yang terjadi. Dan yang keempat yaitu mampu mengembangkan hubungan antara individu dan atau masyarakat. Jadi ketika kita mampu nantinya hidup bersosial di luar, ketika kita memiliki sikap yang berintegritas. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang berintegritas atau gimana sih ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat integritas? Nah, ciri-cirinya yaitu orang itu tidak manipulatif atau tidak berkedok dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan tujuan kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua yaitu orangnya berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi ketika dia mengatakan A, maka tindakan yang dilakukannya itu adalah A. Tidak melakukan tindakan A, tapi berbicara dengan tindakan B gitu. Lalu sifatnya dan perilakunya baik di depan maupun di belakang sama. Jadi ketika dia di depan berkata A, maka di belakang pun dia akan berkata yang sedemikian yang sebelumnya telah dia ucapkan di depan atau di banyak orang.
Lalu, memiliki konsistensi dari apa yang ia mulai dan ia jalani. Jadi dia, konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, lalu, orang tersebut konsisten dalam, nilai-nilai yang ada pada hidupnya, yang dianut dan dijalankan. Nah, begitu kurang lebih dari, apa sih integritas, apa sih manfaatnya integritas, dan gimana sih ciri-ciri orang yang memiliki sifat integritas. Lalu di sini ada, materi mengenai boldness atau keberanian. Nah, mungkin teman-teman juga, udah tidak asing dengan kata berani, tapi apa sih berani itu? Nah, menurut KBBI, boldness atau keberanian yaitu ketika seseorang mempunyai hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, serta tidak takut atau gencar maupun kecut. Nah, orang yang memiliki keberanian, dia berani dalam mengambil resiko dan juga bertindak dan percaya terhadap apa yang dia putuskan atau dia lakukan. Walaupun, nantinya ada kesulitan-kesulitan yang akan, dia terpa dalam menjalankan, hal tersebut. Nah, lalu apa sih manfaat dari, memiliki kepribadian, yang berani? Yang pertama, kita akan lebih dihormati oleh orang lain. Ketika kita memiliki, sikap berani, orang lain akan segan kepada kita. Lalu yang kedua, membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas. Nah, mungkin, di sekeliling atau bahkan teman-teman kita ada yang, kurang berani atau, kurang mampu menyuarakan apa yang ia pendam sehingga ketika, kita memiliki sifat berani, kita dapat membantu orang-orang yang memendam masalah tersebut, hingga pada akhirnya mampu menyuarakan atau menyampaikan apa yang, dia tidak bisa sampaikan. Lalu yang ketiga, berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan. Orang-orang yang memiliki kepribadian berani, itu selalu, punya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dia akan berani menghadapi dan menyelesaikan segala rintangan yang ada dari rasa ingin tahunya itu. Lalu yang keempat, dia akan keluar dari zona nyaman. Nah, orang yang berani ini nantinya mampu memberikan ide, gagasan, dan inisiatif sesuai apa yang ia pikirkan atau, yang ia lihat, sehingga ketika dalam suatu forum mereka akan, mengeluarkan dan berani berbicara mengenai ide dan gagasan serta inisiatif yang mereka miliki. Nah, lalu teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat keberanian? Atau, mungkin setelah mendengarkan ini kalian merasa bahwa kalian memiliki jiwa yang berani atau ada orang di sekitar kalian yang memiliki, jiwa yang berani. Yang pertama, ciri-ciri dari orang yang berani yaitu, cepat dan tangkas dalam berpikir serta membuat keputusan. Orang-orang yang berani ini cenderung cepat dalam mengambil keputusan. Lalu orangnya kompetitif dan juga perfeksionis. Nah, orang-orang yang berani ini pastinya kompetitif ya, dan juga perfeksionis dalam, mengerjakan sesuatu. Lalu, independen atau orang-orang berani ini karena memiliki rasa yang berani, maka dia bisa, mengerjakan sesuatu sendiri atau dia berani, melakukan hal-hal, sendirian. Dan, sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang berani ini cenderung akan bangga karena dia mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun, dia mampu melakukan sesuatu dan menyuarakan ide dan gagasan sehingga dia bangga terhadap apa yang ia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu, mengenai loyalty atau loyalitas. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih loyalty atau loyalitas itu? Nah, loyalty atau loyalitas menurut Kata Gaya merupakan sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, mensupport, mendapatkan rasa aman, dan membangun ketertarikan serta akan menciptakan emosional attachment. Nah, adapun pengertian lain dari loyalitas menurut KBBI yaitu kepatuhan dan kesetiaan. Nah, loyalitas ini juga dapat diartikan sebagai komitmen atau kesetiaan seseorang terhadap individu, kelompok, organisasi, atau prinsip tertentu. Nah, gimana sih ciri-ciri dari orang yang loyalitas? Nah, yang pertama yaitu memiliki kesetiaan dan konsistensi. Orang yang loyalitas akan selalu mendukung
seseorang yang diakui meskipun dalam keadaan sulit. Dan, orangnya tuh tidak berubah-ubah dalam memberikan dukungan serta keyakinan terhadap seseorang. Lalu yang kedua, berkomitmen. Orang yang berloyalitas ya pasti, akan berkomitmen terhadap sesuatu dan terus bersama atau mendukung dalam jangka waktu yang panjang, dan tidak mudah berpaling atau meninggalkan, apa yang ia komitmenkan. Lalu yang ketiga, menciptakan dan membangun kepercayaan. Nah, orang-orang yang loyalitas ini akan membangun dan mempertahankan kepercayaan yang kuat dengan orang dan menghargai serta melindungi kepercayaan yang diberikan oleh orang tersebut. Lalu yang keempat, berani menghadapi tantangan. Orang-orang yang loyalitas berani menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu mengatasi rintangan atau masalah demi mendukung, loyalitas itu, dan tidak lari dari tanggung jawab atau kewajiban. Lalu, rela berkorban. Nah, mereka itu akan, rela berkorban mengorbankan waktunya, tenaga, atau, pemikirannya demi mendukung loyalitas tersebut, dan juga menempatkan kepentingan, eee, orang atau orang lain di atas kepentingan pribadi. Lalu memberikan dukungan. Orang-orang yang, loyalitas akan memberikan dukungan baik, emosional maupun fisik, dan akan menjadi seseorang atau pendengar yang baik. Lalu, memiliki integritas dan kejujuran. Tentunya, eee, orang-orang yang loyalitas akan, berintegritas dan memiliki sifat jujur. Lalu respect dan suka mengapresiasi. Nah, respect dan mengapresiasi ini dengan menunjukkan rasa hormat dan menghargai keberadaan dari loyalitas tersebut, lalu mengapresiasi kebaikan dan upaya yang dilakukan oleh, orang lain. Nah, lalu kenapa sih loyalitas itu penting? Nah, penting karena, ketika kita, memiliki sikap loyalitas, kita akan memiliki hubungan yang sehat dengan sesama, baik dalam individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Lalu nantinya kita, mampu mengurangi konflik dengan sesama. Lalu selanjutnya menghargai nilai pribadi. Nah, apa sih menghargai nilai pribadi ini? Nah, kita akan, menghargai nilai-nilai pribadi, yang ada pada diri kita sebagai karakter. Nah, ini menandakan bahwa, seseorang mampu, mempertahankan apa yang diyakini tanpa, melakukan kompromi. Nah, jadi itu, pengertian dari loyalitas, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sikap loyalitas, dan juga, kenapa loyalitas itu, penting dimiliki. Lalu selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Nah, apa sih pendidikan anti korupsi ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita, kupas dulu ya mengenai pengertian dari korupsinya. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, eee, ataupun perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, tentu saja sikap ini dapat merugikan baik secara material dan juga moral. Lalu apa sih atau kenapa sih, dan apa sih manfaat dari pendidikan anti korupsi ini sehingga kita harus mempelajari pendidikan anti korupsi ini? Adapun manfaatnya yaitu, agar kita mampu mempertajam serta mengasah idealisme, integritas dari generasi muda dalam upaya melawan, mencegah, dan memberantas tindakan korupsi karena hal tersebut, merugikan. Namun, pendidikan anti korupsi ini akan menjadi sia-sia ketika landasan utama dari pembentukan karakternya hilang. Jadi ketika, tidak ada atau tidak dibangunnya karakter bahwa kita harus memberantas korupsi, maka itu sama saja dengan sia-sia. Lalu, nah, tujuan dari pendidikan anti korupsi ini yaitu untuk memberantas dengan mendidik individu tentang perilaku, anti korupsi. Jadi, pendidikan ini nantinya, membuat kita menjadi paham bagaimana sih caranya menghindari atau memberantas
isu-isu atau hal-hal yang nantinya menjurus kepada, korupsi. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi ini penting, untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang dapat merugikan banyak pihak maupun negara ataupun, rakyatnya. Nah namun, eee pendidikan anti korupsi ini atau karakter dari, pemberantas korupsi ini akan timbul dari diri, masing-masing. Nah, eee, diharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, rasa atau karakter tersebut dapat muncul sehingga kita dapat memberantas atau bahkan, menjauhkan diri dari, hal korupsi. Nah, tadi merupakan, eee pengertian dari korupsi, manfaat pendidikan anti korupsi, lalu tujuan, dari anti korupsi tersebut. Nah, teman-teman, jadi barusan teman-teman telah, mengetahui pengertian dari korupsi itu, lalu kenapa pendidikan, anti korupsi itu penting kita pelajari, dan apa sih manfaatnya ketika kita mempelajari mengenai pendidikan anti korupsi. Lalu selanjutnya ada mengenai empati dan respect. Nah, apa sih empati itu dan apa sih respect itu? Dan bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki sifat empati dan juga sifat respect? Nah, empati. Di sini dimulai dari pengertian. Pengertian empati yaitu sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dengan kata lain, kita dapat memposisikan diri ketika kita melihat sesuatu menimpa orang lain. Jadi kita dapat merasakan atau kita dapat menjadi pendengar ketika seseorang menerima musibah atau sesuatu telah terjadi di kehidupannya. Lalu apa sih respek itu? Respek merupakan sikap, atau perasaan yang positif terhadap individu lain atau diri sendiri, yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai, martabat, atau keberhasilan seseorang. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki, rasa empati? Nah, ciri-cirinya yaitu orang tersebut dapat mampu memahami orang lain. Lalu selanjutnya, orang tersebut, nantinya mampu memahami bahasa isyarat. Nah, mengapa sih bahasa isyarat itu sangat penting dan, berhubungan dengan empati? Karena, ketika kita mengetahui bahasa isyarat, kita mampu melihat gelagat seseorang, dan nantinya kita akan timbul rasa empati terhadap orang tersebut. Lalu, eee ciri-ciri orang yang empati itu memahami dirinya sendiri, juga, eee, tidak berlarut-larut dalam masalah orang lain. Jadi ketika kita berempati, namun kita juga tidak berlarut-larut dan, menggali lebih dalam, sehingga nantinya malah membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan malah kita jatuhnya ikut campur. Lalu di sini ada, mengenai aspek. Nah, kenapa sih respek dan empati ini, disatukan dalam satu komponen? Jadi kenapa ada empati dan ada respek? Karena, respek itu komponen utamanya dari empati. Lalu selain itu juga, ketika respek kita memiliki kesadaran terhadap diri sendiri, penghargaan terhadap perbedaan, komunikasi yang saling menghormati, dan menghormati hak asasi dari, individu yang ada. Lalu apa sih manfaat dari respek itu tersendiri? Yang pertama yaitu kita akan menjalin hubungan yang lebih baik, yaitu dengan menghargai orang lain, membantu, menguatkan dengan memberikan, emosi-emosi yang positif. Lalu, menjadikan lingkungan yang lebih harmonis dan meningkatkan, kesejahteraan emosional. Di mana ketika kita menghormati dan dihormati oleh orang lain, nantinya akan menjadikan, peningkatan dalam, kesejahteraan emosional. Lalu ada, kolaborasi yang lebih baik, di mana, ketika kita, memiliki rasa respek dalam bekerja maupun dalam lingkungan, nantinya akan, cenderung memiliki, rasa, yang lebih bersemangat dan termotivasi untuk memberikan kontribusi dan juga menghargai setiap pendapat yang ada. Respek ini juga merupakan, budaya yang positif, baik itu pada organisasi, komunitas. Nah, budaya ini didasarkan pada rasa, menghormati, meningkatkan moral, kepuasan kerja, dan, eee, menghargai setiap anggota yang ada.
Nah, lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki atau orang-orang yang respect terhadap sesama? Yaitu yang pertama, mampu mendengarkan, dengan sesama. Ketika, ada yang berbicara, orang tersebut akan mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan. Lalu mengakui perbedaan karena, dengan mengakui perbedaan yang ada dan yang beragam, kita akan menumbuhkan sikap respect. Lalu cirinya ciri lainnya itu orang tersebut akan berbicara dengan bahasa yang sopan dan orang tersebut dapat menghargai waktu dari orang lain dan juga menghargai batasan-batasan yang ada pada diri orang lain atau tidak terlalu ikut campur, pada hal-hal yang, eee, di luar dari konteks yang seharusnya dia ketahui. Nah, itu teman-teman mengenai, empati dan respect, bagaimana ciri-cirinya dan juga, komponen serta apa sih, keterkaitan antara empati dan respect, di mana, eee, respect merupakan, komponen dari, empati. Lalu selanjutnya ada mengenai mengelola konflik. Apa sih mengelola konflik? Mengelola konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja dalam organisasi. Jadi ketika kita mampu mengelola konflik, kita berarti sedang mencegah atau menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari individu dengan individu maupun dengan, individu dengan kelompok. Nah, apa sih manfaat dari mengelola konflik tersebut? Yang pertama, kita dapat, mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Ketika kita mampu mengelola konflik, kita, dapat mendengarkan, pendapat atau apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu kita dapat, berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang lebih santun dan sopan, dan juga, kita dapat mengekspresikan perasaan. Lalu yang kedua mengurangi stres, ketika kita mampu mengelola konflik, kita dapat, mengurangi atau, mengelola stres itu tersendiri. Yang ketiga mampu meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Nah, karena kita, mengelola konflik itu dengan baik sehingga nantinya akan terjalin atau kita mampu mempererat hubungan sosial antar individu dengan individu ataupun antar individu dengan kelompok, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar, ataupun dalam organisasi maupun dalam tempat kerja. Dan yang kelima yaitu mampu menghargai dan memahami pendapat orang lain. Ketika kita mampu mengelola konflik, kita dapat, menghargai, hal-hal yang sedang dirasakan orang lain atau hal yang sedang terjadi pada hidup orang lain. Dan kita juga dapat memahami pendapat dari orang lain tanpa memaksakan apa yang kita pikirkan. Teman-teman tak terasa ya dari, pertama sampai terakhir, dari penjelasan mengenai integritas sampai dengan mengelola konflik dari 6 subbab tersebut telah saya jelaskan apa itu pengertiannya, bagaimana ciri-cirinya, dan apa sih manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dari video ini teman-teman, bisa menambahkan wawasan mengenai materi-materi dari 6 subbab yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga diharapkan teman-teman mampu mengelola konflik dan juga, mampu mengetahui mengenai korupsi dan bagaimana pemberantas dari korupsi tersebut dan bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di, lingkungan kita. Lalu bagaimana, ciri-ciri orang berintegritas, orang-orang yang manfaat dari orang-orang yang memiliki rasa atau jiwa yang berani, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.